Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Aprilia Cynthia, nomor BP 1904036 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang sel bakteri. Nah, udah pada tahu kan pengertian dari bakteri? Jika belum paham, saya akan menjelaskannya. Yaitu, bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariot dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Bakteri dikenal sebagai penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Selanjutnya, kita masuk ke struktur sel bakteri. Jadi, struktur sel bakteri itu terbagi jadi dua, yaitu ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya ada dinding sel, kapsul, sama flagela. Dan yang bagian dalamnya itu ada sitoplasma, nukleoid, sama ribosom. Dan ada juga plasmid. Nah, saya akan menjelaskan satu persatunya. Struktur bagian luar. Yang pertama itu ada lapisan lendir atau kapsul, yaitu sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan kelembapan sel, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel terbentuk dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Dinding sel juga berfungsi untuk melindungi sel supaya tak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil, dan untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Ketiga, flagela. Flagela adalah alat gerak atau motil organ berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Flagela ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, monotrik, yaitu satu flagel. Yang kedua ada lifotrik, yaitu mempunyai sejumlah flagel. Yang ketiga ada amfitrik, mempunyai satu flagel kedua ujungnya. Yang keempat itu ada peritrik, mempunyai flagel seluruh permukaan tubuhnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur sel bakteri bagian dalam. Yang pertama itu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang berbentuk cairan dan berada di luar nukleus atau inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel penting yang harus dijaga keamanannya, yaitu retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, mitokondria, lisosom, dan periksisom. Nah, fungsi sitoplasma adalah menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Yang kedua, nukleoid, yaitu daerah berbentuk tidak teratur di dalam sel prokariot yang mengandung semua atau bagian besar bahan genetik. Yang ketiga itu ada ribosom. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom itu juga komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Dan yang terakhir ada plasmid. Plasmid yaitu DNA ekstrakromosomal yang secara autonom dan ditemukan pada sel hidup. Selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk sel bakteri. Bentuk-bentuk sel bakteri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kokus, yang kedua basil atau bacillus, yang ketiga spiral atau spirillum. Yang pertama itu ada kokus.
Pada gambar, kokus mempunyai beberapa variasi. Yang pertama, mikrokokus, yaitu kecil dan tunggal. Yang kedua, diplococcus, yaitu berganda atau dua. Yang ketiga, ada tetracoccus, yaitu bergandeng 4 atau membentuk buju sangkar. Yang keempat, ada sarkina, bergerombol membentuk kubus. Yang kelima itu terdapat streptococcus, yaitu bergandeng membentuk rantai. Bentuk-bentuk sel bakteri yang kedua itu ada basil. Pada gambar, basil itu juga mempunyai variasi. Yang pertama, Coccobacillus yaitu tunggal. Yang kedua ada Diplobacillus yaitu bergandengan atau dua. Yang ketiga ada Streptobacillus yaitu bergandeng membentuk rantai. Bentuk sel bakteri yang ketiga itu ada spiral. Nah, pada gambar, spiral juga mempunyai beberapa variasi. Yang pertama itu ada fibro. Fibro yaitu melengkung kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua ada spiral. Spiral yaitu berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Bentuk yang ketiga itu ada spiroket. Dia itu berbentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Selanjutnya masih ada lagi nih pengelompokan sel bakteri. Pengelompokan sel bakteri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengelompokan sel bakteri cara memperoleh makanan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada heterotrof, yaitu memperoleh makanan berupa zat organik seperti sampah dan kotoran. Yang kedua ada autotrof, yaitu memperoleh makanan berupa zat anorganik. Yang kedua, pengelompokan sel bakteri kebutuhan oksigen, yaitu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu menggunakan oksigen bebas. Yang kedua, ada bakteri anaerob, yaitu tidak menggunakan oksigen bebas. Yang ketiga, pengelompokan sel bakteri pewarna gram. Itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada gram positif, yaitu mempertahankan zat warna kristal violet. Dan yang keduanya gram negatif, yaitu tidak mempertahankan zat warna kristal violet. Sekian materi dari saya dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mendengarkan dan menonton videonya.